setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara-saudara, Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal dia tahu bahwa jemaat ini jemaat yang kecil saja, tidak punya pengaruh sosial, tidak punya pengaruh politik yang luar biasa. Mereka orang-orang kecil dan saya kira tidak punya pengaruh yang luar biasa. Paulus meninggalkan mereka dalam sebuah kesadaran bahwa dunia ini medan pertempuran. Dunia yang medan pertempuran ini akan dihadapi oleh siapa saja. Orang percaya atau orang tidak percaya. Orang beriman atau orang tidak beriman. Sekolah atau tidak sekolah. Orang miskin atau orang kaya. Semuanya akan berhadapan dengan itu. Paulus mengurai dengan baik. Musuh kita ada dua. Satu musuh yang kelihatan, yang satu musuh yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan mungkin gampang, mungkin enggak. Kalau musuhnya kelihatan mungkin enggak. Kalau dia datang dari sana mau berkelahi saja. Pegang pistol tembak atau bom lari karena kelihatan. Lalu sekarang bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Itu dia masalah. Saya mau tanya kita, corona termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Kalau suanggi termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kadang-kadang kelihatan. Nah, ini persoalan kita. Paulus menyatakan, apalagi sekarang kita berhadapan dengan cara kerja iblis yang penuh dengan tipu-tipu. Saya mau tanya kita, tipu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak kok boleh. Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Ini mulai masalah. Saya ulang, tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Sekali tipu akan menghasilkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan yang pendeta tanya, dia bilang, minta maaf Bapak, saya sakit. Ini tipu ini. Kita ketemu dia punya istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak ada sakit. Bilang, tidak. Terus kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Terus Bapak bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Kedua itu. Kalau ikuti lagi, iya lagi. Ikuti lagi. Di sini ada yang tukang tipu. Ada. Oh, ini bahaya ini kalau orang-orang yang tidak biasa, yang biasa tipu dan dia mau bikin seolah-olah tidak tipu, itu biasa dia pakai dua kata, sebenarnya dan tapi. Bapak kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya saya people. Tapi kalau tapi itu tidak bilang itu. Kenapa tidak ikut melayani? Sebenarnya saya melayani. Tapi kalau tapi itu tidak. Jadi kalau sebentar keluar dari sini ketemu anggota yang tidak ibadah, terus tanya, kenapa tidak ibadah? Sebenarnya sudah. Saya sudah tahu kamu maksud itu. Saya bercerita di mana-mana, saudara. Ada anak kecil, kira-kira umur 1,5 tahun, baru belajar bicara. Dia pun bapak kepala desa. Setiap kali dia ini anak ini mau kencing, dia minta dia pun bapak yang kasih kencing. Dia pun bapak kan pikir, saya pejabat di desa, anak kecil suruh saya. Akhirnya dia ajar dia buat adik ya. Kalau adik mau kencing, adik kasih tahu bilang adik mau menyanyi ya. Rupa-rupanya ini jurus berhasil. Setiap kali dia mau kencing, dia datang dan bilang, Bapak, adik mau menyanyi. Dia bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing itu anak, selesai, tidak ada masalah. Satu saat, dia pun bapak mama berangkat ke Jakarta. Titip ini anak dia pun om loh. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia pun om, yo, adik mau menyanyi. Kan dia pun tidak tahu dia pun jangan ini sudah tengah malam ini. Ini anak kalau tidak bisa dia kenapa? Adik mau menyanyi. Dia pun tidur serbagi di sebelah nanti marah. Tidur. Wah, ini anak pikir bahaya ini. Kalau tidak bisa dia tidak bisa. Adik harus menyanyi. Aduh dia pun juga kasihan, dia pun bilang kalau begitu adik menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak dia bangun, dia kencing, dia pohon pun telinga. Sekarang saya mau tanya, siapa yang salah? Siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau
om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Karena bapak yang ajar. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah, ya katakan tidak, katakan kencing, katakan menyanyi, katakan berani rubah sedikit. Kasihan itu ompong telinga. Jadi tipu itu tidak, yang tukang tipu itu pekerjaan iblis itu. Nah, saudara lihat, Paulus meninggalkan jemaat, lalu Paulus pergi ke mana? Masuk penjara. Pak Pendeta, kenapa Paulus masuk penjara? Pencuri kah dia? Tidak. Dia tipu? Tidak. Korupsi? Tidak. Lalu kenapa dia masuk penjara? Paulus masuk penjara hanya karena sebuah keputusan iman. Keputusan dia untuk percaya kepada Tuhan membuat dia masuk penjara. Ini sebuah keadaan yang paling tidak disukai oleh banyak orang yang mengaku Kristus. Banyak orang pikir kalau percaya kepada Tuhan itu bebas masalah. Banyak orang pikir kalau percaya kepada Tuhan itu sakit kepala cukup tunjuk begini terus bilang nama Yesus sembuh. Dan ketika dia tahu bahwa Paulus masuk penjara karena sebuah keputusan iman, bagaimana percaya Tuhan khusus ini sampai dirusak? Saya mau tanya, saudara percaya Tuhan? Benar-benar percaya? Sudah siap? Masuk penjara? Kekerman kok itu? Hari-hari ini serius. Nah, karena dia ada di dalam penjara itu, setiap hari ini tentara-tentara Romawi datang, dia diperhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia melihat gambaran tentara Romawi ini, kemudian dia ajar jemaat, dia nasihat jemaat, dia bikin surat dari penjara ini untuk jemaat-jemaat di Efesus. Dia kasih tahu, kamu akan bertempur di medan pertempuran ini, tapi jangan takut. Satu, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Saya kira saudara tahu ikat pinggang, no? Ikat pinggang itu fungsinya untuk apa? Sebenarnya untuk kuat celana. Tentara-tentara Romawi waktu pakai ikat pinggang itu tempat di mana mereka sarungkan dorong punya pedang supaya mereka bisa bergerak bebas. Bayangkan kalau ada musuh datang dari sana, dia mau tarik celana kau bakal lain. Lam-lam dia mati. Karena itu dia mesti pakai ikat pinggang yang baik. Ikat pinggang itu namanya kebenaran. Saya ingin mengurai dua bagian. Pertama, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Tulisannya beda, artinya sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan menjadi kebenaran, betul akan menjadi kebetulan. Masih sama artinya? Kebenaran berarti lain, kebetulan berarti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya kira kebetulan tidak ya, ini kebenaran ya. Kalau Yesus mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kebenaran atau kebetulan? Mantap. Saya kira selesai. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Ya, kebenaran. Pulang ke staf istri dong, hitam itu tidak apa-apa. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Jangan pikir Tuhan sakit. Saya berkhotbah dalam banyak sekali acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu kalau dibelai tidak terlalu enak. Mungkin karena lurus kita bilang sayang, itu ringan. Yang keriting itu menarik. Sayang. Jadi jangan gelisah hanya karena kita rambut keriting itu. Biasa saja. Itu kebenaran. Pertama. Kedua, saya ingin mengurainya begini, saudara. Banyak orang merasa bahwa dia tinggal dalam kebenaran, tapi belum tentu dia hidup dalam kebenaran. Belum. Apalagi orang Kristen. Banyak yang sombong iman sekali merasa dia hidup dalam kebenaran. Para pendeta, orang-orang yang melayani di gereja kan kita rasa kita dalam kebenaran. Belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab mengandung 3 dimensi. Ada 3 unsur penting dalam kebenaran. Supaya berdasarkan ukuran itu kita tahu bahwa kita dalam kebenaran atau tidak. Pertama,
Kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Segala bentuk pelanggaran terhadap aturan itu tidak benar. Kita bayangkan, legalitas mana ini yang harusnya dipakai? Legalitas yang dibangun di atasnya pulihnya hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Jadi kita ikut aturan. Di dunia ini yang paling kacau kalau kita ikut orang yang tidak ikut aturan. Setelah COVID ini, dalam pandemi ini kan ada permintaan begini. Ini sekaligus aturan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, yang gitu-gitu. Terus kita ketemu satu om yang tidak pakai semua. Om, kenapa tidak pakai? Kenapa tidak cuci tangan? Kenapa tidak jaga jarak? Dijawab santai saja. Kau paling mati. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri om? Om sumati baik, tapi kasihan tante. Sumati lagi setengah utang lagi. Kasihan ini orang yang itu. Jadi jangan, orang kalau hidup dalam kebenaran ikut aturan kan aman. Ini tidak apa-apa. Kalau ikut aturan. Ini ibarat kita naik motor. SIM ada, STNK ada, lampu-lampu aman, kaca spion aman. Mau operasi gabungan di situ, tidak pusing. Jangan saja. Tapi coba bayangkan, kalau sudah tidak ada SIM, STNK tidak ada, lampu-lampu bermasalah, kaca spion tidak ada operasi gabungan berhenti. Berani. Kalau kita ada pakai lengkap-lengkap, ada operasi di katedral, kita lewat. Orang tidak tahan, kita putar kembali. Dia tanya, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Saya ikut aturan. Tipu soal itu kalau kita tidak ikut aturan. Orang kalau tidak ikut aturan itu tipu paling banyak nanti itu. So tipu lagi bangga lagi. Diberi mau ada. Itu saudara mesti lahir baru itu. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral, moralitas. Moralitas itu adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebab semua yang kelihatan baik itu belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu. Kenapa? Karena ada orang pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu karena tidak sinkron antara ini perbuatan. Diberi mau ada. Kalau sampai ada tuh tidak tahu itu yang paham apa dong itu. Itu bisa masalah itu. Saya mengajar ilmu berkhotbah, homiletika. Orang tanya saya, Pak Pendeta, khotbah yang baik itu yang mana? Saya bilang lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis. Khotbah yang baik itu bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Tahu juga. Jangan omong lain, bikin lain. Diberi mau pada. Itu orang ada dulu di sini. Saudara, kebenaran itu punya dimensi moral. Yang ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi sosial, sosialitas. Sosialitas itu adalah kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Dalam bahasa sekulernya adalah solidaritas. Kenapa kita butuh solidar dengan orang lain? Karena Tuhan lebih dahulu solidar dengan kita. Melayani apa? Lebih sungguh. Melayani apa? Lebih sungguh. Karena apa? Tuhan lebih dulu melayani kepada. Karena itu melayani lebih sungguh. Mantap tuh. Sudah. Tapi kita
solidaritas ini bermasalah. Saudara, pernah belanja di Lipo? Pernah tawar di Lipo? Pernah? Berani istri kan lu bikin malu-malu. Pemilih Lipo orang kaya atau orang miskin? Beli di orang kaya tidak tawar Bapak. Tapi coba kalau dia beli sayur di pasar Oiba, di nenek tua satu yang mungkin pulang sumati, itu tawar atau tidak? Tawar. Lihat kita pemodel. Di orang kaya tidak tawar, di orang miskin kita pun tawar, itu mengerikan. Nenek, sayur berapa? 3.000. 3.000 bisa 9.000. Kadang-kadang tambah 1 ke 5 aja bisa 9.000. Kok nenek non tanam sendiri juga. Itu kalau beta yang jual, beta bilang bawa Faresa. Tawar sayur 3.000 dari 9.000, padahal turun dari Auto Avanza, pakai pakaian seragam Brimo. Samsung di tangan kanan, iPhone di tangan kiri, rantai salib besar 1 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Solidaritas sosial kita mati. Mati. Saudara tahu lagu? Lagu saja ada hati, lagu. Apalah ini orang ini? Mulai besok tawar tabalik. Nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf, bisa 9.000. Kalau sampai tawar 3.000, maaf, bisa 1.3.000. Kalau sampai tawar sayur 3.000 dari 1.3.000, hanya 3 kemungkinan. Pertama, ini orang pun solidaritas sosial yang sangat kuat. Kedua, makam puji. Mungkin. Dan itu kita yang tentukan, kita ada di 1, 2 atau 3. Jadi pakailah ikat pinggang yang namanya apa? Kebenaran.